Sebuah rencana untuk menculik dan menyerang bukan hanya satu, tapi dua putri kerajaan terungkap dengan penyerang yang diduga muncul di pengadilan hari ini. Jaksa penuntut mengatakan bahwa tersangka ditemukan dengan catatan-catatan misterius, termasuk nama-nama sang putri dan kata pertumpahan darah, bersama dua kapak yang diukir dengan propaganda Nazi. Inilah skandal yang disajikan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Kami sudah tidak asing lagi dengan kasus penculikan dan rencana penyerangan di acara skandal ini. Sayangnya, itulah yang sering terjadi dalam acara seperti ini. Namun, tidak sering saya harus membahas propaganda Nazi bersamaan dengan rencana pembunuhan. Tapi itulah yang akan kita bahas di episode hari ini. Dan detailnya benar-benar aneh dan menakutkan. Sekali lagi membuktikan bahwa kenyataan memang lebih aneh daripada fiksi. Skandal hari ini membawa kita ke Belanda, di mana dua putri muda menjadi sasaran rencana penculikan dan bahkan mungkin pembunuhan. Bagi kalian yang belum tahu, Belanda adalah tempat tinggal keluarga kerajaan Belanda. Nama resmi dinasti ini adalah Wangsa Oranze-Nassau. Kadang-kadang hanya disebut Oranze, dan keluarga ini mencakup anggota-anggota berikut. Ada sang raja, Willem Alexander yang berusia 59 tahun dan istrinya, Ratu Maxima yang berusia 54 tahun. Bersama-sama mereka memiliki 3 putri. Ada putri Katarina Amalia yang berusia 22 tahun, putri Alexia yang berusia 20 tahun, dan putri Ariane yang berusia 19 tahun. Dan ada sesuatu yang sangat penting untuk dicatat di sini. Putri Katarina Amalia adalah pewaris tahta. Itu berarti dia adalah ratu masa depan. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menjadi ratu, kecuali dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Orang berikutnya dalam urutan pewaris tahta setelah dia adalah adiknya, Putri Alexia. Dan dua putri inilah yang benar-benar menjadi fokus kita hari ini. Dan itu karena mereka menjadi sasaran dari sebuah rencana jahat yang untungnya berhasil digagalkan sebelum sempat dijalankan. Jadi inilah yang terjadi. Pada bulan Februari lalu, seorang pria berusia 33 tahun ditangkap karena percobaan penculikan dan penyerangan terhadap dua putri yang lebih tua ini. Sekarang, kita tidak mengetahui nama pria ini karena undang-undang privasi di Belanda. Dan saya akan membahasnya lebih lanjut saat wawancara nanti. Tapi yang kita tahu adalah dia berusia 33 tahun dan dia hadir di pengadilan hari ini. Menurut Associated Press, pria ini ditangkap di Den Haag yang merupakan kota besar di pesisir Laut Utara Belanda. Meskipun Amsterdam adalah ibu kota, Den Haag bisa dibilang lebih penting dalam urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Penangkapannya terjadi pada bulan Februari lalu. Kami tidak yakin tepatnya hari apa atau bagaimana dia tertangkap. Sekali lagi, karena undang-undang privasi di Belanda, banyak informasi tersebut belum dirilis. Dan kami akan membahas semuanya secara mendalam selama wawancara. Tapi sekali lagi, inilah yang kami ketahui. Tersangka ini ditemukan dengan beberapa catatan yang mengerikan. Tidak jelas apa tepatnya yang tertulis di sana, tetapi catatan itu mencantumkan nama kedua putri bersama dengan kata pertumpahan darah. Dan jika semua itu belum cukup menakutkan, yang mana sebenarnya sudah sangat menakutkan, dia juga ditemukan membawa dua kapak. Ya, kapak. Dan kapak-kapak itu memiliki kalimat-kalimat menyeramkan yang terukir di atasnya. Salah satu kapak bertuliskan nama Alexia dan ada kata Mossad yang terukir di atasnya, yang merupakan badan intelijen Israel. Di kapak yang lain, terukir kalimat Sieg Heil, yang merupakan slogan propaganda yang dulu digunakan oleh Nazi yang mengikuti Adolf Hitler. Semua ini benar-benar menakutkan, tapi entah bagaimana bisa tetap tersembunyi selama berbulan-bulan. Baru pada perayaan Hari Raja tanggal 27 April, semua berita ini terungkap. Tersangka dijadwalkan akan hadir di pengadilan hari ini. Dan sekali lagi, kita masih belum tahu apa tuduhannya. Dan pada saat rekaman ini dibuat, kita bahkan belum memiliki informasi tentang apa yang terjadi selama sidang. Tapi kita tahu bahwa ini bukan pertama kalinya putri kerajaan tertua menghadapi teror seperti ini. Menurut New York Post, rencana serupa pernah disusun pada tahun 2022 ketika putri Katarina Amalia sedang kuliah di Amsterdam. Ini diduga terjadi dengan koordinasi antara geng-geng dan mantan Perdana Menteri Belanda. Sekarang, menurut laporan tersebut, otoritas kerajaan berhasil mencegat komunikasi antara anggota geng dan mantan Perdana Menteri ini, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal NATO.
Demi keselamatannya, Putri Katarina Amalia ditarik dari perkuliahannya di Amsterdam dan dijauhkan dari asrama mahasiswa tempat dia tinggal bersama teman-temannya. Dia kemudian terpaksa belajar dari istana kerajaan selama lebih dari sebulan karena kekhawatiran atas keselamatannya. Pada saat itu, ibunya mengatakan kepada AD, kutip, ini memiliki konsekuensi besar bagi hidupnya. Itu berarti dia tidak tinggal di Amsterdam dan juga tidak benar-benar bisa keluar rumah. Pada tahun 2024, terungkap bahwa Putri Katarina Amalia diam-diam dipindahkan ke Madrid untuk menyelesaikan studinya di sana. Dia mengatakan kepada surat kabar Bild, kutip, tentu saja keadaan yang aneh membuat saya pergi ke sana. Saya masih sangat berterima kasih kepada semua orang yang memungkinkan saya bisa berjalan-jalan dengan bebas di sana. Saya berhasil menemukan sedikit lebih banyak kebebasan di sana dibandingkan yang mungkin saya dapatkan di sini. Syukurlah, kedua putri yang lebih tua selamat setelah rencana ini digagalkan. Tetapi masih banyak hal yang akan terjadi dalam kasus ini. Jadi, untuk semua itu, mari kita lanjutkan ke wawancara kami untuk pembahasan yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, ini benar-benar menakutkan. Maksudku, ya, kedua wanita ini adalah figur publik. Tapi mari kita ingat bahwa mereka masih berusia awal 20-an. Dan sekarang mereka harus menghadapi semua ini. Maksudku, aku tahu aku butuh beberapa jawaban tentang semua ini. Dan untuk itu, aku akan berbicara dengan teman acara ini. Dia adalah pengacara internasional David Tafuri. David, senang bertemu denganmu. Terima kasih sudah kembali ke acara Skandal. Dan ini pertanyaan pertamaku. Sekarang, di Amerika Serikat, ketika kita punya seseorang yang didakwa melakukan kejahatan, biasanya kita mendapatkan foto tahanan. Kita juga mendapatkan nama dan dokumen pengadilan. Tapi dalam kasus ini, kita hanya tahu bahwa pria ini berusia 33 tahun. Kita tidak tahu namanya. Maksudku, apakah itu normal di Belanda? Ternyata, itu memang normal di Belanda. Belanda memiliki banyak undang-undang privasi, dan undang-undang privasi tersebut juga melindungi orang yang dituduh melakukan kejahatan. Dan Belanda sangat berhati-hati untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas orang yang dituduh melakukan kejahatan. Dan sistem di Belanda sangat berfokus pada rehabilitasi. Jadi saya pikir sebagian dari idenya adalah menjaga agar identitasnya tetap agak anonim, agar orang itu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan saya pikir itulah alasan mengapa kami tidak diberikan lebih banyak informasi tentang terdakwa dalam kasus pidana ini. Ini memang berbeda dari apa yang biasa saya liput di sini, di acara Skandal. Biasanya saya punya nama terdakwanya. Saya mungkin sudah punya foto-foto dari Facebook mereka. Kita biasanya tahu hampir segalanya tentang mereka. Tapi dalam kasus ini, kita hanya tahu bahwa dia adalah seorang pria berusia 33 tahun dan dia dijadwalkan untuk hadir di pengadilan hari ini. Sekedar informasi untuk para penonton, kami merekam ini sekitar pukul 11.30 pagi waktu timur. Nah, ini tentu saja terjadi di Belanda, jadi mereka waktunya lebih maju. Tapi saya belum melihat laporan apapun tentang apa yang terjadi di pengadilan hari ini saat dia hadir. Jadi David, karena kita tidak tahu namanya, dan saya tahu kamu bilang ada undang-undang privasi di Belanda. Apakah ada informasi lain yang mungkin bisa kita dapatkan dari sidang pengadilan ini? Nah, jika dia mengaku tidak bersalah dan kasusnya dibawa ke persidangan, maka kita akan mendapatkan jauh lebih banyak informasi tentang dirinya. Dan juga tentang pembelaan apapun yang dia putuskan untuk diajukan agar bisa dinyatakan tidak bersalah. Oke, jadi semuanya agak bergantung pada apa yang terjadi hari ini. Kamu tahu, kalau dia mengaku tidak bersalah, kita mungkin akan melihat persidangan. Kalau dia mengaku bersalah, apakah itu bisa terjadi hari ini? Saya tidak tahu apakah itu bisa terjadi hari ini, tapi dia bisa mengaku bersalah. Dan kalau dia melakukannya, maka prosesnya akan berjalan cukup cepat menuju penjatuhan hukuman. Oke, aku jadi lompat terlalu jauh karena masih banyak yang harus dibahas. Mari kita bicarakan tentang kejahatan yang sebenarnya di sini. Atau kejahatan yang dituduhkan karena dia belum dinyatakan bersalah. Nah, sepertinya ini terjadi pada bulan Februari lalu. Seluruh rencana untuk menculik dan mungkin menyakiti kedua putri ini terjadi pada bulan Februari. Hal ini baru diketahui secara publik. Kamu tahu, kita membicarakan ini di awal Mei. Aku percaya ini terungkap pada akhir April. Jadi, menurutmu kenapa ada jeda waktu dari saat dia ditangkap dan dugaan rencana ini terjadi sampai sekarang ketika kita mulai membicarakannya? Ya, aku juga merasa itu mengejutkan. Dia ternyata sudah dipenjara sejak Februari. Jadi dia ditangkap pada bulan Februari dan dipenjara sejak saat itu. Mungkin itu kombinasi antara mereka melindungi privasinya, tapi juga menjaga kasus ini tetap tertutup dan dirahasiakan selama mereka menyelidikinya. Dan mungkin ada petunjuk lain yang mereka miliki yang ingin mereka telusuri sebelum memberitahu siapapun yang mungkin terlibat tentang fakta bahwa dia telah ditangkap.
Oke, itu poin yang menarik karena tentu saja ini adalah keluarga terkenal. Mereka adalah keluarga kerajaan Belanda. Jadi saya yakin para penyidik papan atas di sana akan memeriksa ini dengan sangat teliti. Dan kita tidak tahu persis kapan ini terjadi di bulan Februari, tapi misalkan saja untuk kepentingan pembahasan, ini terjadi pada tanggal 2 Februari. Jadi kita punya seluruh bulan Februari, seluruh bulan Maret, hampir seluruh bulan April untuk penyelidikan ini sebelum masyarakat umum mengetahuinya. Menurutmu, apakah itu memberikan keuntungan bagi para detektif atau jaksa yang sedang memeriksa semua informasi ini? Tentu saja, itu jelas memberikan keuntungan. Jika ada orang lain yang mungkin terlibat, kamu tidak ingin membuat mereka sadar bahwa pihak berwenang sedang mendapatkan informasi dari terdakwa ini. Dia mungkin bicara saat diinterogasi dan mungkin memberikan mereka informasi tentang orang lain yang mungkin terlibat. Jadi mungkin itulah alasan mereka merahasiakannya. Mereka juga mungkin merahasiakannya demi menjaga privasi calon korban dari keluarga kerajaan yang menjadi sasaran. Oke, mari kita bicarakan itu karena saya tahu bagaimana sistemnya di Amerika Serikat. Tentu saja Anda akan dibacakan hak Miranda Anda. Lalu mereka mengatakan Anda berhak didampingi pengacara atau berhak untuk tetap diam. Kita semua tahu bagian itu. Beberapa orang di sini di Amerika mengatakan, saya akan tetap diam menunggu pengacara. Ada juga yang berbicara, dan itulah mengapa kami punya satu saluran khusus di Law and Crime tentang interogasi. Karena kadang-kadang orang memang berbicara. Bagaimana sistemnya di sana? Maksud saya, apakah mereka akan mencoba menanyai orang ini? Mereka akan mencoba, dan ini adalah sistem peradilan pidana yang bersifat inkuisitorial. Jadi mereka sangat menekankan pada kesaksian, tapi saya rasa dia tidak harus berbicara. Dia mungkin bisa, maksud saya, dia mungkin punya hak untuk, Anda tahu, tidak memberatkan dirinya sendiri. Jadi kita belum tahu apakah dia sudah berbicara atau belum, baik tentang, Anda tahu, motifnya dan tindakan yang menyebabkan kejahatan ini, maupun apakah dia berbicara tentang orang lain yang mungkin terlibat. Ya, saya punya banyak pertanyaan tentang hal-hal yang Anda sebutkan di sini. Motifnya, yang pertama, menurut saya masuk akal karena ini adalah kasus yang sangat terkenal. Anda tahu, 2 saudari. Jelas, salah satunya adalah putri mahkota. Jadi, yang berada di urutan pertama dalam garis suksesi adalah kakak perempuannya yang akan menjadi ratu. Lalu saudari kedua, anak tengah dari 3 bersaudara itu, berada di urutan kedua dalam garis suksesi. Jadi, menurut saya itu cukup menarik. Tapi, apa motivasi menyerang orang-orang ini? Maksud saya, apakah jaksa harus membuktikan adanya motif? Jadi di Belanda, Anda tidak perlu membuktikan motif. Anda hanya perlu membuktikan niat, jadi bahwa orang tersebut memang berniat melakukan kejahatan itu. Tapi Anda tidak perlu tahu atau menjelaskan dasar atau alasan yang masuk akal mengapa mereka ingin melakukan kejahatan itu. Meskipun motif bisa menjadi bagian dari penjatuhan hukuman dan dapat berperan dalam penjatuhan hukuman saat hakim menilai hukuman apa yang akan diberikan kepada seseorang jika mereka telah dinyatakan bersalah. Motif bagi saya ya, karena di sini di Amerika Serikat juga sama, di mana kita tidak membutuhkan motif untuk dakwaan atau vonis atau apapun itu. Tapi itu sangat membantu, setidaknya bagi saya sebagai reporter yang mencoba memahami mengapa orang ini diduga melakukan kejahatan tersebut. Saya yakin juri juga ingin tahu motifnya. Tapi sesuatu yang selalu kita bicarakan adalah niat di sini, mens rea. Dan saya penasaran, apakah jaksa berpikir mereka sudah punya cukup bukti karena kita bahkan belum membicarakan hal ini. Fakta bahwa ada kapak-kapak yang ditemukan bersama para gadis itu, setidaknya nama salah satu gadis itu seperti terukir di kapaknya. Lalu selain itu, ada beberapa kertas, beberapa catatan, atau apapun itu yang terdapat nama-nama para gadis di atasnya. Dan aku terus bilang gadis-gadis, seharusnya aku bilang wanita, karena mereka sudah berusia di atas 18 tahun. Nama-nama para wanita ini tertulis di sana. Lalu di atas itu semua ada kata mandi darah. Maksudku, oke, jadi menurutmu bagaimana? Apakah itu membuktikan adanya niat? Ya, kita juga tidak punya banyak informasi tentang catatan yang mereka temukan ini. Saya hanya bisa melihat bahwa kedua putri disebutkan namanya dalam catatan itu dan kata mandi darah digunakan. Tapi akan sangat membantu untuk menilainya jika kita tahu apa lagi yang dia tulis dalam catatan ini. Dan kita juga tahu bahwa salah satu putri mahkota, namanya diukir di salah satu kapak oleh terdakwa. Serta ada semacam teks pro-Nazi juga di salah satu kapak itu. Jadi itu menunjukkan sesuatu tentang motifnya. Mungkin bahwa ini adalah kejahatan kebencian atau seseorang yang merupakan neo-Nazi yang melakukan kekerasan politik dari kelompok kanan ekstrim.
Oke, keterlibatan Nazi dalam semua ini sebenarnya bukan sesuatu yang saya duga. Karena seringkali di acara ini kita membicarakan tentang penculikan, kita membicarakan tentang percobaan pembunuhan, kita membicarakan banyak hal yang berbeda. Saya tidak sering melihat propaganda Nazi muncul. Jadi bagi saya langsung berpikir, oke, ini tanda bahaya. Kita harus fokus pada hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sekarang saya tahu di Amerika Serikat kita akan menanggapi semua ini dengan serius. Apakah di sana juga sama? Jika ada slogan Nazi atau frasa propaganda yang diduga mereka gunakan, apakah itu sesuatu yang mereka tanggapi dengan serius? Saya rasa begitu. Saya percaya mereka memiliki hukum yang setara dengan kejahatan kebencian di Belanda. Jadi, itu bisa menjadi bukti bahwa ini berpotensi merupakan kejahatan kebencian. Dan mungkin terdakwa akan didakwa dengan kejahatan kebencian. Dan ini juga mungkin menunjukkan bahwa dia tidak bertindak sendiri. Atau setidaknya dia memiliki rekan atau kolega yang merupakan bagian dari semacam kelompok yang menganut ideologi neo-Nazi. Jadi itu mungkin yang sedang mereka coba selidiki. Apakah ada kelompok yang lebih besar yang juga berpotensi melakukan kekerasan? Dan saya memang harus bertanya-tanya, karena ketika kita mendengar tentang neo-Nazi di Amerika Serikat, dimanapun itu, seringkali orang-orang ini yang terperosok makin dalam, bisa dibilang seperti itu. Di mana mereka ada di YouTube, dan mereka mulai, oh tidak, mendapatkan video-video seperti itu. Lalu mereka melihatnya di Facebook, TikTok, dan di mana-mana. Jadi, terkadang riwayat pencarian internet seseorang benar-benar bisa memberi kita gambaran tentang apa yang ada di pikiran mereka, atau apa yang mereka pikirkan. Pandangan politik mereka di sini. Jelas, jika orang ini adalah seorang neo-Nazi atau sangat memegang teguh keyakinan tersebut di satu sisi. Bisa dibilang begitu. Jadi, apakah itu sesuatu yang ingin diperiksa para penyelidik? Ponsel pria ini, riwayat internetnya, dan jurnalnya, jika dia punya, untuk mendapatkan gambaran tentang apa yang ada di pikirannya. Ya, tentu saja. Saya yakin polisi dan para penyelidik sedang memeriksa semua itu. Sekali lagi, untuk mencoba melihat apakah mereka memiliki masalah yang lebih besar di sini. Apakah ada orang lain yang berpikiran sama yang mungkin juga akan melakukan kekerasan? Atau apakah dia bertindak sendiri? Apa motifnya? Apa yang dia lakukan untuk merencanakan kejahatan ini? Seberapa banyak perencanaan yang terlibat? Karena itu juga akan penting untuk membuktikan bahwa dia memang berniat. Dan kamu mengangkat sesuatu yang sangat penting dalam semua ini. Kamu bilang, oke, kita punya catatan-catatan itu. Di situ ada nama-nama para putri dan ada kata mandi darah. Tapi hanya itu yang kita tahu. Maksudku, kamu benar. Aku sudah mencari tahu tentang cerita ini. Aku melihat dari berbagai sumber. Memang hanya itu yang kita tahu. Dan itu memang menjadi tema utama dalam kasus ini. Bahwa Belanda sangat tertutup. Kita bahkan tidak tahu nama tersangkanya. Tapi aku rasa itu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pria ini bisa ditemukan? Kita bahkan tidak tahu itu. Kita tidak tahu tanggal penangkapannya. Kita juga tidak tahu apakah ada seseorang yang melaporkannya. Seperti yang sudah kamu sebutkan, bisa saja ada rekan atau seseorang yang terlibat dalam semua ini. Bagaimana pria ini bisa ditangkap atau ditemukan? Dan apakah itu membuat perbedaan? Misalnya, jika dia datang sendiri dan berkata, "Hey, aku sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Aku benar-benar cemas." Lalu dia datang ke polisi dan menyerahkan diri. Apakah itu penting untuk dicatat dibandingkan dengan salah satu temannya, misalnya, yang berkata, "Hey, aku pikir pria ini benar-benar akan melakukan sesuatu yang buruk. Aku melaporkannya demi keselamatan kedua putri itu." Maksudku, apakah semua itu benar-benar berpengaruh? Tentu, jika itu yang pertama, sepertinya bukan. Tapi jika itu yang pertama, dan dia menyerahkan diri, menurutku itu akan sangat menguntungkan dirinya untuk mungkin mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Mungkin menunjukkan bahwa dia menyesal atau sadar bahwa dia, kamu tahu, sedang mengalami tekanan mental dan stres dan berpikir untuk melakukan hal-hal yang ilegal lalu akhirnya menyerahkan diri. Tapi kemungkinan besar dia, kamu tahu, tidak berniat untuk menyerahkan diri dan dia tertangkap pada suatu titik selama kejahatan ini, entah saat tahap perencanaan atau ketika dia hampir melaksanakan kejahatan itu. Kita tidak tahu apakah ada seseorang yang melaporkannya atau jika dia dihentikan oleh polisi dan polisi menjadi curiga padanya lalu menggeledahnya dan menemukan catatan ini serta senjata-senjata ini. Kamu benar, kami juga belum mendengar secara pasti apa yang sebenarnya terjadi. Tapi, aku cenderung setuju denganmu. Aku rasa jika memang ada krisis kesehatan mental, mungkin itu sudah menjadi berita utama di sini. Kamu tahu, orang ini sekarang sedang menjalani perawatan psikiatri atau semacamnya. Karena kadang-kadang hal seperti itu memang terjadi. Kami belum mendengar hal seperti itu. Jadi, mungkin saja tersangka ini benar-benar hampir melaksanakan rencana jahat dan licik ini. Dan itu juga mengarah ke salah satu pertanyaan saya yang lain di sini. Karena mereka ini adalah sosok yang hidup di ruang publik.
publik. Mereka adalah figur publik. Maksud saya, ketika saya mencari foto mereka hari ini, ada foto-foto mereka sejak masih anak-anak, sejak masih bayi. Kamu tahu, dari saat kelahiran putri pertama diumumkan sampai putri kedua. Kita telah mengikuti kehidupan mereka sepanjang hidup mereka. Jadi, apakah mungkin tersangka ini merasa seperti dia mengenal mereka, meskipun sebenarnya tidak, di mana dia mengikuti mereka di media sosial, melihat mereka muncul di berita atau dimanapun, lalu mulai berpikir bahwa dia benar-benar memiliki hubungan dengan mereka. Apakah itu sesuatu yang mungkin terjadi? Tentu, itu mungkin saja. Mungkin saja dia menguntit mereka. Mungkin saja dia memiliki masalah kejiwaan dan entah bagaimana membentuk hubungan dengan mereka di dalam pikirannya. Tapi saya juga berpikir mungkin saja dia menargetkan atau memang menargetkan mereka. Karena menargetkan mereka berarti menargetkan negara, menargetkan pemerintah Belanda. Dan dia, Anda tahu, percaya bahwa dirinya seorang anarkis dan neonazi. Jadi ini adalah, dan dia mungkin melihat mereka sebagai target yang rentan dan mudah diakses. Karena kadang-kadang mereka keluar, meskipun karena ancaman sebelumnya terhadap hidup mereka, Anda tahu, mereka tidak sering berada di tempat umum seperti biasanya. Saya tahu. Saya melakukan riset hari ini dan mulai merasa agak sedih untuk mereka. Maksud saya tahu dalam beberapa hal mereka jelas memiliki kehidupan yang istimewa. Bisa melihat dunia dan Anda tahu, tinggal di istana saya rasa. Tapi salah satu kakak perempuannya, maksud saya, dia benar-benar harus mengganti universitas tempat dia kuliah karena dia takut, dia khawatir. Ada ancaman lain terhadap keselamatan fisiknya di masa lalu dan itu menakutkan. Kita semua seharusnya bisa keluar rumah, jalan-jalan dengan anjing kita, kuliah di tempat yang kita inginkan. Maksud saya, semua ini memang sangat sulit untuk didengar dan saya rasa itu membawa saya ke pertanyaan berikutnya tentang semua ini. Jadi sekali lagi, Belanda sangat tertutup. Kita bahkan tidak tahu tuduhan seperti apa yang dia hadapi. Dan saya penasaran, menurutmu apa yang mungkin akan dia hadapi? Maksud saya, apakah bisa jadi percobaan pembunuhan? Apakah itu sesuatu yang separah itu? Karena dia memang membawa senjata, menurut laporan yang sudah kami lihat. Dia membawa 2 senjata itu bersamanya. Kami tahu ada catatan yang bertuliskan mandi darah. Maksud saya tahu kamu pernah menyebutkan kejahatan kebencian sebelumnya. Menurutmu, tuduhan seperti apa yang mungkin akan dia hadapi? Ya, itu bisa jadi percobaan pembunuhan, percobaan penyerangan, itu akan masuk ke satu kategori. Bisa juga ada tuduhan terorisme. Kalau dia menargetkan negara untuk tujuan politik, itu bisa dianggap sebagai terorisme. Dan juga mungkin kejahatan bermotif kebencian. Saya rasa itu 3 kategori kejahatan. Dan kejahatan yang tepat akan ditentukan berdasarkan KUHP atau Kitab Hukum Pidana di Belanda, yang merupakan sistem hukum berbasis kodifikasi, yakni sistem hukum kontinental. Hal lain yang kamu katakan yang cukup menarik tentang semua ini adalah bahwa di Belanda, pola pikir mereka lebih berorientasi pada rehabilitasi, tidak seperti di Amerika Serikat. Dan kasus-kasus sebelumnya yang sudah aku bicarakan denganmu, David, mereka punya aturan yang berbeda, aku rasa, tentang berapa lama seseorang akan dijatuhi hukuman. Misalnya, jika mereka melakukan pembunuhan di Amerika Serikat, ada kemungkinan mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka di penjara. Sedangkan di tempat lain yang sudah aku ceritakan padamu, mereka bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dalam, kamu tahu, 20 tahun seperti itu. Jadi sejauh ini jika pria ini dinyatakan bersalah, karena sekali lagi dia belum dinyatakan bersalah, itu belum terjadi. Dia masih dianggap tidak bersalah sampai sekarang. Tapi misalkan dia dinyatakan bersalah, menurutmu hukuman seperti apa yang akan dia hadapi? Ya, kalau dia dinyatakan bersalah, kamu tahu, itu tergantung pada kejahatan apa yang didakwakan kepadanya. Jelas, kejahatan seperti percobaan pembunuhan, percobaan penyerangan, terorisme, bisa saja mendapat hukuman yang sangat berat. Tapi sekali lagi, Belanda itu penting karena mereka punya tingkat pemenjaraan terendah di seluruh Eropa. Jadi ada kecenderungan untuk membatasi masa pemenjaraan bagi para penjahat yang sudah divonis dan memberi mereka kesempatan untuk direhabilitasi. Mereka dimasukkan ke dalam program rehabilitasi. Jadi kita tidak tahu persis apa yang didakwakan kepadanya. Jadi sulit untuk memastikan saat ini berapa lama hukuman yang akan dijatuhkan. Kita juga tidak tahu apakah dia mungkin akan mencoba mengaku tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, yang pada dasarnya merupakan pembelaan dalam sistem hukum Belanda. Jika dia mengaku bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan karena masalah kejiwaan, maka itu bisa membuatnya Dinyatakan tidak bersalah, tetapi kemungkinan juga harus menjalani perawatan medis, perawatan mental, Anda tahu, perawatan untuk kondisi kejiwaannya. Mungkin dimasukkan ke dalam program wajib,
sampai dia dianggap cukup waras sehingga tidak membahayakan. Jadi, ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi, tapi bisa dipastikan akan ada banyak perhatian terhadap kasus ini mengingat siapa targetnya. Oh iya, dan aku juga berharap begitu. Karena tidak ada seorang pun yang seharusnya merasa terancam kapanpun, bahkan saat keluar rumah. Para perempuan ini seharusnya bebas untuk melakukan hal itu. Dan seperti yang kamu bilang, ini masih sangat awal. Kita bahkan belum tahu apa tuduhannya. Dia akan hadir di pengadilan hari ini. Ini adalah salah satu kasus yang harus kita ikuti dan pantau lagi nanti. Jadi terima kasih Davide Furi sudah datang ke acara Skandal dan sedikit menjelaskan apa yang kita ketahui saat ini. Terima kasih. Dan disitulah episode Skandal hari ini berakhir untuk sementara. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat dan ingin melihat lebih banyak lagi, atau terhubung dengan saya di media sosial, kamu bisa menemukan saya di Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih sudah menonton episode Skandal hari ini. Seperti biasa, saya Sierra Gillespie, pembawa acara Anda, dan sampai jumpa di lain waktu.